kriteria 1. Nah, setelah itu istirahat, kalau pengen istirahat, kalau enggak langsung berarti kelompok 4 dengan PI 2 kan begitu. Sehingga kalau langsung jam 16 sudah selesai. Tapi kalau istirahat 30 menit berarti 16.30 sesuai jadwal seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah kelompok 3 sudah ada di room ini semua? Sudah lengkap? Sudah ya? Kalau sudah nanti seperti tadi ya, nanti presentasikan dulu lembar aktivitasnya, kemudian dilanjutkan LMS, setelah itu dibuka masukan-masukan dari teman-teman, siapa tahu memperbaiki. Tetapi kalaupun sudah tidak, karena sudah oke ya berarti lanjut terus di kelompok 4-nya kan gitu. Karena semakin ke sini sudah semakin nggak banyak pertanyaan. Tapi mungkin berupa masukan lah, masukan-masukan yang mungkin bisa lebih baik dari sebelumnya dan nanti teman-teman bisa dipakai untuk selanjutnya. Pertanyaan bersifat teknis mungkin ya, bersifat teknis dan pengalaman saja ya. Kalau masalah moderasi saya sudah di awal kita semuanya, PI, seperti itu. Mungkin teknisnya yang mungkin lebih banyak ya. Dan pengalaman Pak Ibu sebagai itu mendapat puan dari PP dan nanti bisa di-share di sini untuk berbagi. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok 3 dan menyemangati kita berjuang kelompok 3 dengan aplaus ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan Lokakarya 1. Belum izin untuk share screen-nya Ibu. Apakah sudah terlihat? Diproses. Ya, sudah Ibu. Baik, waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman saya, teman anggota kelompok saya untuk menguraikan hasil. Di Zoom ya, Ibu Etrin. Oh iya Pak. Proses evaluasinya. Teman suaranya sebentar tidak terlalu jelas dari saya karena di sini hujan deras. Baik, silakan Bu. Scroll ke atas. Ya, baik. Terima kasih Ibu Etrin. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Ibu Elizabeth Cina, Bapak Yafet Raja, Ibu Katrina P. Ersam, Ibu Maria Elisa Dahlia, Ibu Maria Tresia Yasinta Waur, dengan Bapak Maksimum. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ecak untuk membacanya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama.
Bahan apa yang digunakan oleh pengajar praktik dalam pendampingan lokakarya ini? Bahan yang digunakan kertas plano, spidol marker, lanjut pointer, poster, pos tahapan, lakban kertas, pulpen, post-it, laptop, proyektor, layar, bola berwarna, slayer atau penutup mata. Sedangkan yang dipersiapkan oleh CGP, laptop, alat tulis, HP, atau kamera. Untuk kamera tidak wajib. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh pengajar praktik pada pendampingan lokakarya? Untuk pembukaan, ada pembukaan dan ice breaking, memulai pelatihan dengan sapaan hangat dan bersemangat, memberikan pertanyaan yang dapat membuat peserta terlibat dan membentuk koneksi antar calon guru penggerak, kemudian melakukan ice breaking. Untuk kegiatan pembukaan juga dari CGP-nya itu mengikuti ice breaking yang dipandu oleh PP dan ada perkenalan CGP. Kemudian yang kedua, perkenalan pengajar praktik. Mengingatkan mereka akan nama PP yang memandu dan pengajar praktik yang lain. Kemudian kegiatan yang kedua, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, menjelaskan tujuan lokakarya, memberitahukan tujuan atau agenda kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, memberi kesempatan bertanya pada peserta setelah pemberian waktu untuk bertanya, mengajak peserta untuk membuat kesepakatan bersama, pengajar praktik yang lain yang mendokumentasikan kesepakatan belajar tersebut di flip chart atau PowerPoint yang bisa dilihat oleh peserta. Pastikan kesepakatan belajar yang dibuat mendukung suasana belajar. Setelah semua ide terkumpulkan, pemandu membacakan kembali kesepakatan yang telah dibuat dan menyepakatinya bersama dengan peserta. Kegiatan CGP menyampaikan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, untuk kepemimpinan dalam diri, persiapan kegiatan, menyiapkan bola warna-warni untuk disebar ke sekeliling ruangan, menyiapkan slayer atau penutup mata. Di sini ada sebuah kegiatan yang dilakukan, dan sebelum memulai kegiatan, ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada peserta. Permainannya itu permainan kereta. Kemudian PP memberikan instruksi permainan, di mana dalam instruksinya itu ada beberapa instruksi yang dilakukan. Pertama, peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 3 orang. Tugas tiap kelompok adalah mengumpulkan bola dari warna yang ditentukan di sekeliling ruangan. Dalam mengumpulkan bola, kelompok perlu membuat seperti kereta, jadi satu kelompok akan berbaris, semua orang akan memegang pundak orang yang di depannya, kecuali orang yang berada di paling depan barisan. Orang yang dapat mengambil bola adalah orang yang ada di depan barisan. Jika saat mengumpulkan barisan terputus atau tangan terlepas dari pundak, maka pengajar praktik akan mengurangi satu bola yang sudah dikumpulkan. Kelompok tidak boleh mengambil warna berbeda dari yang ditentukan. Kelompok yang menjadi pemenang adalah kelompok yang paling cepat mengumpulkan seluruh bola dengan warna yang ditentukan. Kegiatan CGP menerima bola yang dilemparkan oleh PP, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh PP, membentuk kelompok, di dalam kelompok mengumpulkan bola dari satu warna yang telah ditentukan, membuat barisan berbentuk kereta dan melakukan kegiatan sesuai instruksi. Kemudian kegiatan berikutnya, setelah permainan ini selesai sesuai waktu yang tersedia, para peserta diajak untuk merefleksikan dari permainan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PP. Kegiatan CGP membuat refleksi. Kegiatan berikutnya, diskusi nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak. Persiapan menyiapkan plano dan spidol untuk diskusi kelompok. Menyiapkan lakban kertas untuk menempelkan lembar plano yang sudah selesai ditulis ke dinding. Pelaksanaan, tanyakan kepada peserta jika mereka masih mengingat tentang nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak. Meminta peserta untuk kembali ke kelompoknya dan membagi topik yang perlu didiskusikan dan dituliskan oleh tiap kelompok. Pengajar praktik membagikan spidol dan plano kepada tiap kelompok. Pengajar praktik perlu memastikan setiap kelompok mendiskusikan sesuai dengan topiknya dan memberhentikan waktu diskusi setelah 10 menit. Kemudian meminta tiap kelompok bergantian mempresentasikan pembelajarannya terhadap tiap topik. Setelah semua kelompok presentasi, menutup kegiatan dengan menyatakan bahwa ketiga poin nilai, peran, kompetensi tersebut saling berhubungan. Kegiatan CGP
mendiskusikan nilai dan peran guru penggerak, menuliskan nilai dan peran guru di atas kertas plano, menempelkan lembar plano yang sudah selesai ditulis ke dinding, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sesi berikutnya untuk kegiatan diskusi komunitas praktisi, yaitu berbagi tantangan di 1 bulan pertama. Persiapan menyiapkan papan plano dan spidol, memasang laptop dan sambungkan ke proyektor, menyiapkan post-it berwarna kuning, biru, dan hijau, menempelkan kertas di dinding aula. Pelaksanaan, pengajar praktik membagikan post-it berwarna kuning dan spidol warna kepada peserta. Jumlah post-it yang dibagikan bisa berbeda antar peserta tergantung jumlah permasalahan yang dihadapi selama sebulan pertama. Minta peserta menuliskan permasalahan mereka di post-it berwarna kuning. Pengajar praktik melakukan kategorisasi permasalahan dengan mengatur post-it yang bertuliskan masalah yang sama atau setipe menjadi berdekatan lalu menuliskan judul kategori masalah tersebut. Di post-it berwarna hijau di atas post-it tersebut. Sebaiknya masalah dibuat menjadi 3 kategori sehingga memudahkan proses selanjutnya. Meminta perwakilan peserta yang menuliskan di tiap kategori masalah untuk bercerita, membagi peserta menjadi 3 kelompok dan menugaskan kelompok untuk membahas solusi dari 1 kategori masalah, memberhentikan diskusi peserta dan minta perwakilan kelompok untuk menceritakan solusi, menutup pembahasan permasalahan dan solusi, meminta peserta untuk mengaplikasikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. Kegiatan CGP menuliskan permasalahan mereka di post-it berwarna kuning, kemudian perwakilan CGP yang menuliskan di tiap kategori masalah diberi kesempatan untuk bercerita, diskusi dalam kelompok sesuai dengan kategori masalah. Perwakilan kelompok menceritakan solusi yang telah diperoleh atau dihasilkan oleh kelompok. Sesi berikutnya dengan waktu 10 menit refleksi manfaat komunitas praktisi. Pelaksanaan memberikan arahan agar CGP melakukan refleksi praktik diskusi komunitas praktisi, memberikan apresiasi kepada guru tersebut yang telah mempelajari juga melakukan praktik diskusi komunitas praktisi. Kegiatan CGP menulis refleksi praktik diskusi komunitas belajar dengan alur 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Sesi berikutnya sekilas komunitas praktisi, membacakan pengertian komunitas praktisi melalui tayangan, membacakan tujuan komunitas praktisi, menjelaskan karakteristik komunitas praktisi, dan memberikan tahukan contoh komunitas praktisi. Kemudian membacakan jenis aktivitas. Kegiatan CGP menyaksikan tayangan yang ditampilkan, mempelajari komunitas praktisi, menyimak penjelasan PP, dan menjelaskan komunitas praktisi menurut pemahamannya, juga menjelaskan jenis aktivitas yang ada di dalam komunitas praktisi dengan karakteristik seperti pada slide yang ditayangkan. Sesi berikutnya, komunitas praktisi di sekelilingku. Ini sesi setelah istirahat atau setelah makan siang. Yang pertama, ada energizer atau ice breaking. Persiapannya memastikan ruangan sudah kembali bersih dan istirahat makan siang. Pelaksanaan menyambut peserta kembali setelah makan siang. Kemudian kegiatan CGP masuk kembali ke ruangan kelas agar tidak mengantuk, melakukan permainan setelah makan siang. CGP melakukan permainan atau ice breaking yang dipandu oleh pengajar praktik. Sesi selanjutnya mengidentifikasi komunitas praktisi yang sudah ada. Kegiatan pengajar praktik. Pelaksanaan Kak Katri. Mengajak peserta untuk belajar proses diskusi komunitas praktisi, membagi peserta menjadi 3 kelompok, dan membagikan lembar identifikasi komunitas praktisi kepada setiap kelompok, meminta CGP secara berpasangan membagikan cerita hasil penulisannya dan melengkapi lembar tersebut jika ada saran dari pasangannya. Kegiatan CGP mengidentifikasi komunitas praktisi yang ada, menganalisa pemetaan komunitas praktisi bersama. Sesi selanjutnya menganalisa pemetaan komunitas praktisi. Pelaksanaan meminta peserta untuk memetakan komunitas praktisi yang sudah tertulis ke matriks komunitas praktisi. Pengajar praktik berkeliling memastikan
peserta memahami instruksi dan mengerjakan sesuai instruksi. Setelah 15 menit memberikan apresiasi kepada para peserta dan memberikan jembatan kepada materi selanjutnya. Kegiatan CGP belajar, proses diskusi komunitas praktisi, masing-masing kelompok mengidentifikasi komunitas praktisi setiap kelompok. Sesi berikut, peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Memahami peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi, mengajak peserta untuk belajar proses diskusi komunitas praktisi, membacakan dengan singkat alur peranan guru penggerak, membagi peserta menjadi 3 kelompok, tiap kelompok bertugas untuk mempelajari salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, memberitahukan peserta bahwa tiap orang perlu memahami strategi yang dipelajari, kemudian pengajar praktik mengunjungi kelompok-kelompok, pengajar praktik dapat memberikan pertanyaan kepada peserta di kelompok, di dalam kelompok yang baru terdapat peserta dari tiap kelompok materi. Peran guru penggerak meminta peserta untuk menceritakan tentang peran yang telah dipelajari di kelompok sebelumnya secara bergantian, mulai dari peran pertama hingga ke-7. Tiap pengajar praktik mengunjungi kelompok-kelompok. Pengajar praktik dapat memperjelas peran yang sedang dipresentasikan oleh seorang peserta di kelompok. Kegiatan CGP memahami peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi bersama diskusi kelompok dengan PP, menganalisis peran dalam memaksimalkan komunitas praktisi, berdiskusi berpasangan dengan rekan sejawat, memetakan komunitas praktisi yang sudah tertulis ke matriks komunitas praktisi, kemudian CGP belajar proses diskusi komunitas praktisi. Untuk peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi, memahami peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi, menganalisis peran, mempelajari salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, menganalisis dirinya dalam peran guru penggerak. Kemudian kegiatan selanjutnya Catherine menganalisa peran dan memaksimalkan komunitas praktisi. Yang dipersiapkan lembar peran diri dalam gerakan komunitas, kemudian pulpen. Pelaksanaan meminta peserta menganalisis dirinya dalam peran guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi, membagikan lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas, membantu memberikan contoh hal yang perlu ditingkatkan dari calon guru penggerak. Setelah 15 menit, meminta beberapa peserta untuk menceritakan komunitas, peran yang dilakukan, serta hal yang perlu ditingkatkan, memberikan apresiasi kepada guru-guru yang telah menganalisis peran dirinya. CGP mengisi LK peran diri dalam menggerakkan komunitas, menganalisis diri dalam peran guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi, menulis lembaran peran diri dalam gerakan komunitas, dan memberi kesempatan untuk menceritakan peran yang dilakukan serta hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ada kegiatan wisata belajar, hal-hal yang perlu dipersiapkan, menempelkan poster 3 pos tahapan menggerakkan komunitas belajar di sudut ruangan, poster tiap pos tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Pelaksanaan, membangkitkan antusiasme peserta untuk belajar, tahapan menggerakkan komunitas belajar, mengajak peserta untuk belajar tahapan menggerakkan komunitas belajar dengan cara berkeliling ruangan, memberikan apresiasi kepada guru-guru tersebut yang telah mempelajari materi. Kegiatan CGP menempelkan poster 3 pos tahapan, menggerakkan komunitas belajar di sudut ruangan. CGP melakukan wisata belajar, kemudian melihat potensi komunitas praktisi baru melalui wisata belajar. Melihat potensi komunitas praktisi baru akan dilakukan selama 5 menit pelaksanaan, meminta peserta untuk lebih peka melihat potensi komunitas praktisi baru di lingkungannya. Kegiatan CGP, peserta diajak untuk lebih peka melihat potensi komunitas praktisi baru di lingkungannya. Kegiatan penutup, benang merah, persiapan, menyiapkan pulpen. Pelaksanaan mengajak peserta mengingat kembali materi yang telah dipelajari, memberikan pertanyaan pemantik untuk peserta mengingat materi, menanyakan kepada peserta pentingnya perlu komunitas praktisi
arti komunitas praktisi, peranan kita sebagai guru penggerak di dalam komunitas praktisi, serta tahapan dalam gerakan komunitas praktisi. Kemudian memberitahukan kepada peserta bahwa kegiatan lokakarya ini yang jika diseringkan melalui grup Facebook atau grup WA juga merupakan komunitas praktisi. Mengapresiasi peserta karena telah mempelajari materi di lokakarya ini. Kemudian refleksi hasil belajar, pelaksanaan memimpin refleksi hasil belajar dan bahasa yang telah dipelajari, penutupan dan foto bersama. Persiapan menyiapkan kamera, pelaksanaan, memberikan ucapan penutupan dan minta peserta foto bersama untuk dokumentasi lokakarya. Kemudian pengajar praktik mengarahkan posisi Bapak Ibu Guru untuk foto bersama. Selesai foto bersama, pengajar praktik mempersilakan CGP untuk meninggalkan lokasi. Kegiatan CGP benang merah materi, kemudian melakukan refleksi hasil belajar, penutupan dan foto bersama. Tahapan untuk kegiatan lokakarya selesai. Untuk yang nomor 3 dilanjutkan oleh Kakak Iva. Ataukah ya, Baik, saya lanjutkan. Kegiatan lokakarya pertama tadi sudah selesai dan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilakukan pengajar praktik pasca aktivitas lokakarya ini? Seperti kelompok-kelompok sebelumnya bahwa kami mengambil ini dari LMS. Jadi pengajar praktik mengunggah daftar hadir CGP. Lalu yang berikutnya PP mengunggah daftar perangkat lokakarya 1. Lalu yang ketiga, mengunggah catatan hasil lokakarya 1. Yang keempat, mengunggah dokumentasi kegiatan lokakarya 1. Yang kelima, memberi penilaian keaktifan pada lokakarya 1 di LMS. Dan yang terakhir adalah mengisi evaluasi penyelenggaraan lokakarya. Lalu yang keempat, berkaitan dengan penguatan seperti apa yang dilakukan oleh PP pada CGP termasuk penilaian. Jadi kami di sini menjawab bahwa yang dilakukan oleh PP yaitu membagikan praktik baik dengan calon guru penggerak. Lalu yang berikutnya mengevaluasi dan memberi umpan balik calon guru penggerak. Yang ketiga, memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta saat masa daring. Lalu yang keempat, membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Lalu yang ketiga, apakah ada tagihan yang diminta kepada CGP pada aktivitas lokakarya ini? Menurut kelompok kami bahwa ada tagihan yang harus diminta kepada CGP untuk lokakarya ini. Yang pertama adalah lembar identifikasi komunitas praktisi, lalu yang kedua lembar pemetaan komunitas praktisi, yang ketiga lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas praktisi, dan semuanya ini dilakukan saat lokakarya berjalan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mengenai hasil dan identifikasi lokakarya yang bersangkutan atau lokakarya 1. Ya, tentang kesesuaian aktivitas pada lokakarya dengan tujuan aktivitas yang akan dicapai oleh CGP saat pelaksanaan lokakarya ini. Yang pertama itu kepemimpinan dalam diri. Aktivitasnya itu sangat jelas di awal kegiatan lokakarya tadi itu ada permainan mencari benda. Jadi ini sangat berkaitan dengan aktivitas kepemimpinan dalam diri. Seperti itu. Lalu yang kedua, diskusi komunitas praktisi, aktivitas diskusi komunitas praktisi, berbagi tantangan 1 bulan pertama melalui kegiatan diskusi kelompok berdasarkan persoalan yang dialami CGP. Lalu CGP dapat menemukan dan menjelaskan penting dan manfaat komunitas praktisi, baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Yang ketiga, komunitas praktisi sekelilingku, aktivitas mengidentifikasi komunitas praktisi yang ada. Diagram ini menjelaskan peran guru penggerak secara berurutan dari persiapan pelaksanaan diskusi dalam komunitas praktisi hingga tindak lanjut dan refleksi kegiatan membuat CGP dapat memahami konsep, filosofi,
dan prinsip komunitas praktisi sebagai bagian dari peran guru penggerak. Lalu yang keempat dan kelima terbaca. Yang kedua, hal apa yang menjadi isu penting dalam aktivitas lokakarya. Jadi di dalam aktivitas lokakarya ini, di lokakarya 1, yang menjadi isu pentingnya itu yang pertama sekali adalah rencana pengembangan diri. Lalu yang kedua, kepemimpinan dalam diri. Yang ketiga, komunitas praktisi di sekelilingku. Lalu yang keempat, peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang kelima adalah peran guru penggerak dalam komunitas praktisi. Jadi yang keempat dengan kelima di sini ada perbedaan. Yang pertama itu, yang keempat itu menggerakkan, sedangkan yang kelima lebih kepada bagaimana perannya di dalam komunitas itu. Lalu yang ketiga, stakeholder yang berhubungan dengan lokakarya ini, komunitas sekolah, ini ada kepala BGP, dan bentuk koordinasinya adalah bekerja sama dalam menetapkan tujuan dan berproses untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu meliputi komunikasi, lalu tujuan yang jelas, serta adanya hubungan yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu saja hasil diskusi yang bisa kami paparkan saat ini. Waktu selanjutnya saya berikan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya ataupun memberi masukan kepada hasil diskusi kami. Untuk termin pertama ini saya minta atau saya boleh mengizinkan 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Dari Pak silakan Rudi itu. Pak. Oh ya, silakan Pak. Baik, teman-teman kelompok 3, terima kasih banyak. Kebetulan kami dari kelompok 5, saya melihat tadi ini sudah sungguh sangat lengkap ya. Kalau saya melihat sangat detail sekali apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok 3. Daripada nanti saya hanya memberikan apresiasi saja, seperti yang sudah dibilang tadi, dijelaskan oleh fasilitator pembantu, saya pikir sudah termuat dalam tugas diskusi oleh teman-teman kelompok 3. Hanya ada sedikit usulan dari saya, mungkin juga saya nanti keliru atau bagaimana, nanti kembalikan kepada saya juga.
Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita bisa selesaikan saja Ibu Elis. Iya, betul-betul. Kembalikan ke instruktur. Oh iya. Baik Bapak Ibu, karena sudah beberapa menit kami menunggu untuk masukan atau pertanyaan, tetapi ternyata hanya satu masukan yang masuk, maka dengan begitu kami mengakhiri diskusi kita dari kelompok 3 sore ini. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Aris. Ya, terima kasih Bapak Ibu. LMS-nya sudah ya Bapak Ibu tadi ya? LMS sudah dibuka. Sudah Pak. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya? 3 Pak, kelompok 3. Dengan begitu cepat dan selesai, dan kayaknya sudah baik ya, karena ya penyempurnaan tadi ya dari awal kelompok 1 kemudian kelompok 2 itu sebenarnya menyempurnakan kelompok berikutnya kan begitu. Dan ini hal yang biasa dan kita bersyukur sekali ya dengan sikap teman-teman kelompok sebelumnya bisa menyikapi hal ini. Baik Bapak Ibu, dari saya juga sudah tidak ada lagi karena tidak ada pertanyaan kepada saya kayaknya ya. Sehingga saya, ada ini ya, jadi kalau ada pertanyaan saya jawab ya, karena tadi kelompok 3 sudah menyampaikan dengan betul dan juga sudah disikapi dengan baik. Kayaknya Pak Max Edon ya yang present, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf, saya off kamera. Pertanyaan saya dari kelompok 3 juga tadi. Tadi saya mengikuti yang pembahasan kelompok 1 dan kelompok 2. Dan terutama di kelompok 3 ini, Pak, ada hal yang menjadi pertanyaan saya. Di aktivitas PP, bahwa PP menilai keaktifan CGP. Nah, pertanyaannya, apakah aktivitas ini, baik di PI maupun Lokakarya ini, CGP perlu diberitahu oleh PP bahwa aktivitas, segala rangkaian aktivitas itu ada porsinya untuk dinilai oleh PP, atau biarkan itu berjalan secara dinamis saja tanpa diberitahu, Pak. Terima kasih. Ya, itu di semua ya, di PI maupun di Loka ya Pak Max Edon ya. Jadi apakah pertanyaan dari Pak Max Edon tadi, apakah CGP kita nanti diberitahu tentang aktivitas atau keaktifan atau bahkan daftar kehadiran dan seterusnya. Itu nanti di penyamaan persepsi di awal di CGP ketika pembukaan kemudian oleh Satker nanti sudah diberitahu Bapak. Jadi kalau Bapak ingin memberitahu lagi juga nggak apa-apa sih. Di awal nanti ketika pembukaan itu kan ada dibuka oleh Mas Menteri itu paginya. Ya, Mas Menteri kemudian siangnya nanti akan ketemu dengan LMS ya, tim LMS, kemudian siangnya akan ketemu dengan Satker. Di Satker itu Bapak Ibu CGP sudah diberitahu bahwa nanti penilaiannya ini termasuk keaktifan dan kehadiran. Dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Ketika mereka tidak hadir atau tidak aktif atau apa, itu pengaruhnya besar sekali ya. Karena kalau nilai di LMS itu kalau Bapak Ibu menilai itu kan rubriknya ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu tinggal klik 4, 4, 4 gitu nilainya. Tapi kalau kehadiran itu klik itu hadir, kemudian tengahnya itu ada tengah itu istilahnya hadir tapi tidak tepat waktu dan tidak hadir. Ada 3 pilihan itu kayaknya kalau di LMS sekarang nanti. Dan itu begitu Bapak Ibu klik tidak hadir, itu nilainya akan jatuh ya. Jadi ketika
klik tidak hadir, satu saja itu ya langsung secara akumulatif nilainya akan berkurang jauh. Beda kalau Bapak Ibu menilai rubrik. Bapak Ibu rubrik itu 4 kadang Bapak Ibu menilai 3 ya. Kemudian 4 lagi sehingga totalnya nilainya 95. Kemudian kalau agak turun lagi paling 85 lah. Kemudian 70, 75 dan terakhir 70 ya. Ketika 70 di bawah itu memang angka mati ya, karena memang yang diharuskan adalah di atas 70 ya, 71 lah seperti itu. Tapi ketika kehadiran dan keaktifan itu hanya 0, kemudian yang tengah-tengah itu saya nggak tahu berapa karena sistem. Kemudian yang hadir itu 100 ya, nilainya 100. Sehingga tidak ada angka durasi 85, 75 tidak ada. Maka kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin yang angkatan 5 ya, kalau yang 13 mungkin sudah lama ya, dan aturannya sudah beda. Yang sekarang ini tidak hadir 3 kali atau 4 kali tidak hadir, tidak lulus Bapak Ibu. 4 kali tidak hadir dari berapa ya, lupa saya, dari 64 ya, 60 kehadiran itu minimal. Jadi kalau 4 nggak hadir itu nggak lulus Bapak Ibu, walaupun nilainya bagus. Jadi menjadi syarat. Dan itu Bapak Ibu nanti ketika pembukaan akan juga dapat undangan ya, nanti dicermati di undangan itu pas pembukaan itu disampaikan oleh Satker. Syarat-syaratnya lulus dan seterusnya itu Bapak Ibu cermati dulu. Apakah nanti mensyaratkan itu, pasti mensyaratkan itu ya. 4 kali nggak ikut lokakarya itu nggak lulus. 4 kali nggak PI itu nggak lulus. Akumulasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin 2 loka, 2 PI itu udah nggak lulus ya. 4 kolom lah istilahnya itu nggak lulus. Kalau kita tarik nilai ya, mulai awal PI 1 sampai loka 7, kalau 4 0 ya, nilainya kan 0 berarti ya. 0 0 0 berjajar 4 itu nggak sampai 71 nilainya. Maka mengakibatkan tidak lulus, kan begitu. Dan ini bisa nanti Bapak Ibu ketika pembukaan Bapak Ibu cermati, kemudian Bapak Ibu kuatkan lagi ketika Bapak Ibu mendampingi. Tapi bukan berarti Bapak Ibu terus dalam bahasa Indonesianya menakut-nakuti tentang itu ya. Berjalan lancar saja, yang penting Bapak Ibu semangat dulu ya. Semangat, karena kalau awal-awal kemudian ditakuti gitu malah nanti enggak melanjutkan CGP-nya. Tapi nanti kalau sudah jalan, Bapak Ibu diharapkan loka harus hadir. Loka itu kecuali alasan yang sangat masuk akal dan tidak bisa ditinggalkan. Apa Pak contohnya? Sakit. Nah, sakit kan nggak bisa ya. Yang kedua, haji, kalau musim haji ya. Saya punya CGP saya haji ya, kemarin itu. Jadi memang izin ya haji ya. Kalau umroh nggak bisa ya, umroh itu karena diprogram. Nggak bisa. Kalau haji bisa ya, jadi istilahnya izin haji. Tapi kalau umroh nggak bisa. Kemudian panggilan PPG. Ini otomatis nggak lulus Pak Ibu. Nanti akan memilih mereka. Memilih CGP atau memilih PPG. Dalam jabatan itu, pendidikan dalam jabatan itu. Ini mereka akan memilih PPG-nya, sehingga CGP-nya mundur. Nggak bisa. Ya. Karena memang programnya bersamaan. Ya, seperti itu. Tapi kalau tinggal sedikit aja nggak apa, misalnya tinggal modul 3 kurang dikit, kemudian panggil PPG beririsan sedikit, nah itu pinter-pinternya PP dan CGP lah untuk mensiasati. Pertanyaan berikutnya begini, Pak, kalau umroh seperti itu, kalau diizinkan misalnya sakit juga diizinkan bagaimana Pak? Apakah nggak PP, apakah nggak bagaimana PP dan PI-nya? Tetap Bapak Ibu tagih, tapi di lain waktu. Ya. Tetap mengumpulkan tugas-tugas PI, PP, PI dan loka ya. Tapi beda waktu. Misalnya PI-nya harusnya minggu kemarin diundur atau malah diajukan. Kalau dulu saya kemarin saya ajukan ya. Sebelum berangkat haji saya suruh PI duluan. PI duluan sehingga ketika saat teman-teman itu PI
mereka di Mekah itu tidak PI karena sudah dilakukan. Kalau loka kemarin saya suruh mengumpulkan semua tugas lokanya. Baik itu berupa lembar kerja, karena di loka itu kan ada pengumpulan lembar kerja, kemudian membuat komitmen, membuat segitiga restitusi, itu saya suruh membuat, kemudian dikumpulkan. Kumpulkan tersendiri. Bapak Ibu silakan menagih itu. Silakan nanti bisa disampaikan, tetapi bukan sebagai hal yang untuk menakut-nakuti ya, tapi biar berjalan apa adanya. Ini biasa disampaikan ketika ada CGP yang agak bandel, gitu ya, agak bandel biar tertib itu disampaikan. Tapi kalau yang sudah enjoy dan tenang-tenang saja ya, biarkan alami. Karena kami tidak ingin mereka tertib itu gara-gara ada sesuatu. Biarkan mereka tertib karena kesadaran diri sendiri, kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk bergerak seperti itu. Itu lebih baik ketimbang ditakut-takuti. Anda saya absen loh, kalau nggak saya absen nggak lulus. Ini kan berbeda nanti motivasinya. Dengan ketika mereka menyadari pentingnya guru penggerak, pentingnya belajar, pentingnya hadir di lokakarya, pentingnya mendapatkan pendampingan individu seperti itu. Mereka lebih tergerak dari batin hati dari sanubari yang paling dalam ketimbang diiming-imingi dengan absensi dan kehadiran seperti itu. Walaupun itu juga penting ya nanti ketika menghadapi CGP yang agak bandel. Karena nanti Bapak Ibu akan ketemu CGP bermacam-macam. Mungkin Pak Basilius ini karena orangnya baik, CGP-nya manut-manut semuanya. Atau karena takut, karena kepala sekolah. Atau ada yang CGP-nya itu bandel-bandel ya, bandel-bandel, kemudian, nah itu juga berbeda. Nanti akan banyaklah permasalahan-permasalahan kalau sudah ketemu CGP-nya. Kalau sudah mendapatkan CGP-nya. Bapak Ibu lihat aja ini dari jenjang apa, Bapak Ibu analisis dulu. Oh ini TK, ini SMP, SMA, SMK. Oh SMK karena orangnya SMK ini, SMA ini sering ketemu dengan orang-orang dewasa, berarti Bapak Ibu lebih pendekatannya ke lebih dewasa dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu analisis sendiri dalam hal pendampingan individu. Itu dari saya untuk kelompok semuanya ya, ini tidak pertanyaannya Pak Max Edon ini untuk semuanya, tidak hanya kelompok 3 saja. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Iya ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya ya. Nanti kita bisa istirahat agak siang gitu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup, kalau cukup kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 4 yang akan menyampaikan tentang PI ya, PI 2 ya, PI 2 ini. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan PI 2-nya, moderatornya silakan mengatur waktu sebaik mungkin dan silakan kelompok baru jam 2 ya. Silakan kelompok 4, monggo silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya secara pribadi meminta maaf pada Bapak Instruktur dan pada teman-teman CPP atas ketidaknyamanan pada sesi 1 tadi. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4. Dari kami kelompok 4 ada Pak John Regon, Pak Rian Mawar, Pak Isfri saya sendiri, Ibu Rini, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aktivitas pembelajaran di individu 2, pendampingan individu 2. Kepada Pak Adin, saya berikan kesempatan untuk share screen hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan Pak Adin.
Sudah saya share screen. Bagaimana? Apakah sudah muncul? Sudah Pak, Sudah, sudah. Pak. Sudah. Sudah Pak, Boleh, sudah. Silakan Pak Heri. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Adin. Jadi kita nanti bergantian ya Pak. Nah, Siap. izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait pendampingan individu 2. Saya konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar Pak, jelas. Oke, siap. Saya lanjutkan. Jadi di sini tujuan dari proses pendampingan individu 2 ini mengembangkan diri bertujuan untuk membantu CGP menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga calon guru penggerak mampu yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan berkolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Dan yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Nah, yang berikutnya terkait dengan aktivitas pengajar praktik dan aktivitas CGP serta pelaporan pada pendampingan individu 2. Yang pertama, aktivitas dari pengajar praktik. Di sini yang pertama itu terkait dengan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama ada buku pegangan pendampingan individu. Yang kedua, jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP. Yang ketiga, jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Dan yang berikutnya, rumusan visi sekolah. Lalu di sini ada aktivitas dari CGP, yaitu menyiapkan tugas-tugas yang sudah dibuat terkait dengan rumusan visi sekolah, bukti administrasi pembentukan komunitas praktisi di sekolah, berupa berita acara, daftar hadir, foto atau video kegiatan, dan hal-hal yang dibutuhkan. Seperti itu. Silakan lanjut Pak Din. Yang berikutnya masih terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh PP, hasil pemetaan CGP dari yang di atas Pak Din. Ke atas lagi. Hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi, dan yang berikutnya isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya 2. Silakan di scroll ke bawah. Nah, di sini kegiatan awal dari aktivitas kegiatan awal dari pengajar praktik. Yang pertama, pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar. Saya langsung bacakan dengan aktivitas CGP-nya. CGP juga menyapa dan menanyakan kabar PP. Lalu yang kedua, aktivitas PP menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Di bagian ini juga aktivitas berimbang dari CGP-nya itu menyimak penjelasan PP tentang fokus pendampingan. Lalu yang berikutnya, pengajar praktik memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP. Nah, di sini aktivitas CGP menyiapkan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah siap. Lalu yang berikutnya, pengajar praktik menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir pembelajaran daring dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Dan yang berikutnya, aktivitas PP mengapresiasi kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Di sini aktivitas calon guru penggeraknya menceritakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, seperti pembelajaran daring dan hasil dari kegiatan, rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1, serta hal-hal lain yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Yang berikut, Pak Adin. Yang berikutnya di bagian aktivitas bagian inti pendampingan.
Yang pertama itu bagian A, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, terkait proses ini, aktivitas CGP-nya, PP-nya itu melakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah CGP dengan memberikan pertanyaan pemantik berikut. Pertanyaan pemantik yang diajukan kepada CGP yang pertama, bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang CGP jalani. Yang kedua, apa bentuk dukungan dari pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi CGP selama menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolahnya. Yang keempat, apa yang CGP lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang kelima, apa rencana tindak lanjut sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak CGP ini berjalan maksimal di sekolahnya. Aktivitas CGP di sini yaitu berdiskusi dengan PP terkait lingkungan belajar di sekolahnya, terutama tentang dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang dijalani. Yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan. Dan yang ketiga, menceritakan tantangan yang dihadapi CGP dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolahnya. Yang keempat, memaparkan hal-hal yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang kelima, memaparkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan agar pendidikan guru penggerak yang dijalani berjalan maksimal. Seperti itu. Coba di scroll ke bawah lagi, Pak Din. Halo? Pak Din, mohon di scroll ke bawah. Sudah, Pak. Oh, belum, Pak, belum berjalan di screen saya. Di bagian refleksi perubahan diri. Poin B. Oke, saya bantu baca yang dari dokumen saya punya ya. Tidak mau turun. Oke, pada kegiatan inti yang berikutnya di poin B, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang dilakukan oleh pengajar praktik di sini melakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang bisa diajukan yang pertama, apa saja yang sudah CGP pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang berikutnya, apa yang CGP pelajari, apa yang sudah Bapak Ibu CGP pelajari dan implementasikan di kelas, disertai dengan meminta contoh dari proses tersebut. Dan yang ketiga, apakah terjadi perubahan terhadap murid di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak Ibu CGP terhadap perubahan yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana perasaan Bapak Ibu CGP setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas. Dan yang kelima, apa yang sudah baik dan perlu perbaikan ke depan. Nah, di sini aktivitas dari CGP-nya sendiri yaitu yang pertama memaparkan hal-hal yang sudah dipelajari pada modul 1, modul 2, dan modul 3. Lalu memberikan contoh-contoh hal yang sudah diimplementasikan di kelas. Yang ketiga, menceritakan perubahan murid di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan. Yang keempat, menceritakan perasaan yang dirasakan setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas. Dan yang kelima, menceritakan hal-hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya. Di poin C dari aktivitas bagian inti tadi itu, saya persilakan rekan saya yang lain jika ada yang berkenan.
HE Pak John Regon. Pak Isfidus, silahkan. Oke, terima kasih. Oke, Saya silahkan. lanjutkan. Poin C, yaitu rencana mau di-scroll lagi. Ya. Poin C, aktivitas PP yaitu rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Ya. Jadi di sini PP mengajak CGP untuk melihat lagi hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, kemudian didiskusikan bersama dengan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah CGP memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau lingkungan? Kemudian yang kedua, terkait tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga, terkait hal-hal menarik dan yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Lalu aktivitas CGP, yaitu CGP menyampaikan pengalamannya dalam hal merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemudian menceritakan tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan cara mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga, menceritakan hal-hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Lanjut, Pak Din. Pak Din. Ya, Pak. Sudah saya scroll ini. Coba ke atas lagi, Pak. Ke bawah lagi. Oke, selain beberapa pertanyaan di atas, kemudian PP mengajukan pertanyaan lanjutan tentang yang pertama, strategi yang dilakukan untuk memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah jika belum dimulai. Kemudian yang kedua, rencana yang akan dilakukan CGP untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Aktivitas CGP yang pertama, yaitu strategi yang akan dilakukan untuk segera memulai pembentukan komunitas praktisi di lingkungan sekolah CGP. Ini dilakukan jika belum dimulai. Kemudian yang kedua, memaparkan rencana yang akan dilakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah CGP. Kemudian poin D tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Di sini PP bersama CGP berdiskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Lalu peserta dan pembagian peran dalam berdiskusi. Yang pertama, pengajar praktik, ia berperan sebagai moderator. Yang kedua, CGP memandu diskusi. Kemudian yang ketiga, peserta diskusi, yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, aktivitas CGP di sini, CGP memandu diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan kepala sekolah dan rekan guru serta tenaga kependidikan. Nah, proses diskusinya, scroll lagi Pak Din. Ya. Dari proses diskusi yang pertama, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta. Dan jika berkenan, CGP dapat membuka sesi dengan pembacaan beberapa bait puisi. Ya. Ini untuk memulai proses diskusi. Kemudian yang kedua, CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah, dan CGP memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta diskusi. Pertanyaan pemantiknya antara lain, yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid? Kemudian B, mohon di scroll lagi Pak. B,
Pertanyaan kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jadi itu pertanyaan yang diajukan oleh CGP. Kemudian aktivitas selanjutnya, yang pertama, apakah visi sekolah ini yang hampir sama dengan pertanyaan di depan, dan aktivitasnya juga merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, mungkin Pak Adin bisa lanjutkan. Tulisannya terlalu kecil, tidak bisa terbaca. Baik, saya lanjutkan di bagian akhir pendampingan. Di sini yang pertama untuk aktivitas PP itu melakukan refleksi terkait dengan yang pertama itu hal yang paling menarik yang sudah didapatkan dari proses pendampingan pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan berikutnya. Kemudian yang ketiga, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran dari maksudnya di LMS seperti itu. Kemudian dari aktivitas CGP-nya, yang pertama tadi memaparkan atau menceritakan hal-hal yang paling menarik yang didapat setelah proses pendampingan PI2, kemudian menjelaskan hal-hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki pada pendampingan kegiatan di berikutnya. Kemudian yang terakhir, memberikan apresiasi juga kepada pengajar praktik dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir di sini mengingatkan JGP untuk menyebarkan atau mengumpulkan dan menginput survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak. Itu kegiatan JGP-nya tentu saja menyebarkan dan mengumpulkan input survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian ini yang harus dilakukan oleh JGP. Jadi melanjutkan dari yang tadi, menyiapkan kuesioner, kemudian mengisi lembar asesmen, kemudian membuat refleksi tertulis, kemudian melakukan memotivasi diri sendiri, dan seterusnya. Kemudian langsung saja di bagian akhir, di sini ada penilaian laporan. Yang pertama, umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ada juga dari murid, kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan atau mendokumentasikan kegiatan PI2. Gitu. Kemudian di sini terkait dengan penilaian, di sini PP memberikan feedback kepada JGP terkait hal-hal yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian aktivitas JGP-nya, dia merespon, menyimak penguatan diberikan pengajar praktik kepadanya, dan melakukan refleksi. Oke, lanjut saja ke bagian akhir yang ini terkait dengan aktivitasnya. Ya, jadi aktivitas PI2 sudah sesuai dengan tujuan aktivitas yang akan dicapai oleh JGP pada lokal karya 2, yaitu visi guru penggerak mengenai lingkungan belajar yang positif, menandasi proses pengembangan kodrat murid yang selamat dan bahagia. Kemudian yang menjadi isu penting yaitu dukungan dan tantangan dari di sekolah. Kemudian visi sekolah yang berpihak kepada peserta didik, kemudian perkembangan komunitas praktisi sekolah, dan rancangan tindak lanjut. Kemudian stakeholder yang terlibat di sini yang pertama PP sendiri selaku pengajar praktik, kemudian JGP, kemudian yang terakhir adalah kepala sekolah yang memberikan ruang dan waktu untuk proses pendampingan. Demikian dari kelompok 4, saya kembalikan ke moderator Ibu Rini. Baik, terima kasih kepada Pak Adin dan teman-teman dari kelompok 4. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4 terkait aktivitas pendampingan individu 2. Waktu berikutnya kami berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan umpan balik kepada kelompok 4. Saya berikan waktunya untuk 3 orang. Silakan. Oke, yang pertama Pak Ahmad Jailani. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini kebetulan seperti yang disampaikan oleh Pak Adin tadi, kebetulan kita berjalan di jalur yang sama sehingga
kita sedikit nyambung. Ya, saya langsung menjawab kembali apa yang disampaikan oleh Pak Adin tadi di presentasinya kami tentang aktivitas CGP. Pak Adin, minta di nomor 2-nya Pak Adin, aktivitas nomor 2-nya. Oke, siap. Bagian ini. Ke bawah lagi sedikit. Lagi-lagi, sudah dekat di bawah tadi. Menteri. Lagi-lagi Pak. Tadi. Ke bawah lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Lagi-lagi Pak. Sudah hampir dekat 3 tadi. Ini sini sudah Pak. Oke. Ya. Bisa kalah sedikit Pak. Sedikit saja. Ke bawah. Ke atas. Oh, ke atas. Begini. Ya. Oke. Tidak Pak. Ada beberapa tadi mungkin saya lupa di nomor berapa. Saya melihat di kolomnya aktivitas pengajar praktik dengan kolomnya aktivitas CGP tadi hampir sama Pak Adin. Saya lupa tadi nomor berapa. Ini ya. Ya. Ada beberapa aktivitas yang hampir sama dan mohon diperhatikan oleh teman-teman kelompok ini untuk bisa memperhatikannya. Saya lupa di bagian mana tadi nih. Ada kalimat-kalimat yang sama sehingga terkesan CGP dan PP melakukan hal yang sama. Hanya itu saja masukan saya Pak Adin. Saya lupa ada beberapa tadi, mohon maaf. Oke, siap Pak. Ya, karena jangan sampai kalimatnya menjadi sama sehingga antara CGP dan PP melakukan aktivitas yang sama. Saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Ahmad untuk masukannya. Nanti kami dari kelompok 4 akan melihat kembali hasil diskusi kami untuk diperbaiki lebih lanjut. Baik, yang kedua dari Ibu Anita Teresia. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya off kamera ya, ini jaringannya. Yang saya lihat justru yang disampaikan Pak Jelani itu di nomor 2 ini Bapak, Ibu. Sama-sama bahasanya yaitu untuk aktivitas dari PP dan juga CGP sama itu. CGP mengajak, terus yang kedua juga sama, GGP-nya juga CGP mengajak. Berarti sama ya? Nah, yang nomor 1 juga CGP membuka, di sana juga CGP membuka. Sama persis. Mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Jelani. Jadi tadi saya juga melihat demikian. Jadi antara peran PP dengan CGP sama aktivitasnya. Mungkin itu pandangannya hampir sama dengan saya. Seperti itu mungkin teman-teman, mohon maaf. Terima kasih banyak, sudah luar biasa untuk kelompok 4 yang share tugas diskusi yang sudah dilakukan. Ya. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi. Teman dari kelompok 4, silakan Pak John. Oke, baik. Saya izin duluan ya Pak Heri. Jadi yang bagian kiri ini aktivitas PP itu ya kami copy dari modul yang ada. Ya memang di sini kami ambil bagian kiri ini aktivitas PP dan masukkan di aktivitas CGP. Nah, ini pedomannya ini. Begitu. Sehingga keheran di situ persis sama di situ. Karena yang bagian kiri aktivitas CP itu uraian yang kami copy dari modul yang ada. Maaf kalau saya salah dalam menjelaskan ini Pak Heri, silakan Pak Heri yang. Pak Heri silakan, mungkin ada tambahan. Baiklah, sebelumnya saya memberikan apresiasi atas tanggapan dari Pak Ahmad dan Bu Anita. Nah, tidak mengurangi apa masukan dari Pak Ahmad dan Bu Anita dan juga penjelasan dari Pak Yohanes Regon, saya mohon dulu Pak Adin untuk scroll ke atas sedikit.
scroll ke atas sedikit. Oke, di sini. Nah, ini tampilan lengkap dari aktivitas di poin D ini. Jadi mohon nanti saya dikoreksi kalau memang saya keliru, karena memang basis penyusunan aktivitas kami ini juga selain LMS, di sini juga kami menggunakan buku pegangan, buku PI2 itu. Nah, di sini di poin D ini saya mengulangi saja, mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Nah, di sini ini semacam deskripsi dari apa yang akan dilakukan nanti, sehingga pihak-pihak yang bermain di dalamnya itu harus mengerti. Nah, proses diskusi dan diskusi itu nanti seperti ini dia punya rancangannya. Sehingga di sini ini memang kelihatannya seperti aktivitas CGP di kolomnya PP ini. Namun ini hanyalah gambaran dari proses diskusi yang akan berjalan. Itu menurut kami tadi. Sehingga di sini ini lebih kepada memberikan gambaran menyeluruh tentang proses jalannya diskusi nanti. Seperti itu. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri, Pak John. Bagaimana dengan teman-teman? Diberi lagi kesempatan untuk satu orang lagi. Silakan. Ibu Elizabeth Sina, silakan Bu. Baik Ibu Elis, silakan. Ya, mungkin saya salah pemahaman ya. Yang stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini tadi disebutkan PP, CGP, dan kepala sekolah. Sepemahaman saya, kalau stakeholder itu ada pemangku kepentingan yang lebih tinggi ya, satu tingkat di atas kita. Mungkin ini lebih tepatnya kepala sekolah. Kalaupun CGP itu bukan stakeholder, dia itu kan pelaku saat itu ya. Sekalipun PP juga saya pikir tidak, mungkin kepala sekolah saja. Mungkin kita perlu satu pemahaman di sini. Mungkin Pak Instruktur nanti bisa jelaskan hal ini. Hanya itu saja Ibu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Elis. Terkait dengan stakeholder sekolah tadi ya Bu. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Instruktur sebentar. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Dari teman kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya mau menanggapi dulu untuk yang Ibu Elis. Memang seperti apa yang disampaikan Ibu Elis tadi, kalau stakeholder kan memang pemangku kepentingan yang jabatannya di atas dari orang yang sedang melakukan kegiatan. Jadi memang awalnya kami bingung, nanti ini dilibatkan atau tidak CGP dan PP gitu. Jadi akhirnya kami ambil keputusan sekaligus juga belajar nanti gimana yang benar seperti itu. Jadi keputusan kami tadi waktu diskusi ya masukkan saja sudah, nanti kalau memang salah ya tinggal dihapus gitu saja. Gitu Ibu. Terima kasih Bu Elis. Pak Adin, izin ke bawah terus ke tadi, bagian stakeholder tadi Pak Adin, izin. Bawah ya. Ini. Bagaimana Pak Ahmad? Halo, Pak Ahmad. Iya, Pak Adin. Sudah muncul yang dimaksud? Sudah Pak. Oke. Jadi mungkin yang disampaikan Ibu Elizabeth tadi mungkin dibuat dalam bentuk kalimat sehingga mungkin sehingga terbaca satu kali lah. Kalau diurutkan seperti ini akan terkesan PP dan CGP juga menjadi stakeholder. Sehingga mungkin dalam bentuk kalimat mungkin PP dan CGP saling berkoordinasi untuk membangun kerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini kepala sekolah. Mungkin itu yang dimaksudkan. Saya kembalikan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kami terima dan tidak lanjutin nanti. Oke, terima kasih. Pak John mungkin ada penambahan, silakan Pak John. Oleh Ibu Elis tadi terkait dengan konsep stakeholder, yang saya pahami stakeholder itu adalah sebuah urusan atau aktivitas ya. Mungkin maknanya kita ambil di situ
ya semua orang, semua pihak yang punya kepentingan atau berkepentingan dengan kegiatan yang berlangsung. Nah, pihak-pihak yang terkait di sini ya menurut saya ya PP, CGP, kepala sekolah, dan mungkin di sini kita perlu tambahkannya Padin, BGP ya, Pak Balai Guru Penggerak yang mungkin perlu kita tambahkan juga di sini. Gitu Pak. Ya terkait dalam fungsi koordinasinya nanti. Ya itu pemahaman saya. Nanti kita minta bantuan Bapak Fasilitator untuk menegaskan terkait hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak John. Terkait stakeholder sekolah, untuk mendapatkan jawaban yang pasti, nanti kita akan sama-sama mendiskusikan hal ini dengan Bapak Instruktur. Baik. Sesi kedua ini masih ada satu penanya ini, Ibu Teresia Yasinta Baur. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Rini. Saya masih bingung pada kolom aktivitas PP tadi itu Ibu. Kenapa di situ termuat aktivitasnya CGP? Mungkin atau mohon pencerahan dari teman-teman atau Pak Instruktur. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Minta teman-teman kelompok 4 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta. Pak Heri, silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Sinta yang sudah memberikan perhatian terhadap poin tersebut. Tadi kurang lebih sama dengan masukan dari Pak Ahmad dan Bu Anita tadi. Di sini nanti sambil kita menunggu umpan balik dari terutama Bapak Instruktur terkait hal ini sebentar. Bagi kami tadi di sini, karena patokan kami juga merupakan buku pegangan pendampingan individu 2. Bagi kami ini hanyalah gambaran dari peran dalam proses diskusi nanti. Sehingga pihak-pihak yang terkait dengan ini harus mengerti juga gambaran dan peran dari alur diskusi ini nanti. Ini hanya lebih kepada deskripsi dari peran dalam diskusi yang akan berjalan nanti seperti itu. Itu dari saya mohon juga tanggapan dari teman-teman kelompok, silakan. Baik, Pak John Regon, ada penambahan? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Terkait dengan hal ini, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Kita bersyukur kepada pihak yang sudah merancang ini. Mereka sudah mendeskripsikan ini secara detail, secara rinci terkait dengan proses diskusi. Ya. Jika kami tadi copy paste saja dari apa yang mereka sudah deskripsikan dalam LMS dan dalam buku panduan ya, ke dalam kolom aktivitas CGP. Ya. Jadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh CGP di sini. Jadi kami langsung ambil dari kolom sebelah ini untuk pindah ke aktivitas CGP. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 4. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan, umpan balik, usul dan sarannya. Kurang dan lebihnya saya kembalikan. Sekian dari kami kelompok 4. Selamat siang. Tepuk tangan dong. Selamat siang. Aplaus untuk kelompok 4, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kelompok 4 sudah menyelesaikan kegiatan PI ya, PI kedua. Di mana dalam PI kedua ini prosesnya juga lumayan panjang ya. Dan ada beberapa isu yang muncul tadi ya, terutama pada kolom tolong ditampilkan ya, biar saya bisa komentari kolom 3 tadi ya, diskusi. Kemudian juga kolom di bawah ya tentang stakeholder. Saya sambil menunggu presentasi yang stakeholder itu
seperti yang sudah saya katakan ya cukup ini ya. Sebelum saya ke sini, yang stakeholder tadi seperti yang sudah saya komentari sebelumnya, stakeholder adalah semua pemangku kepentingan ya, termasuk CGP, PP, kepala sekolah, BGP itu stakeholder. Yang ditanyakan lebih jauh adalah perannya seperti apa sih, koordinasinya, ini yang penting sebenarnya. Kalau sebutannya tentu ya semuanya disebutkan, baik PP, CGP, kepala sekolah, BGP, dan seterusnya. Hanya perannya bagaimana, bahkan teman sejawat itu adalah stakeholder juga ya. Karena memang berperan, di situ bisa ditambahkan nomor 5 itu ya, teman sejawatnya. Karena memang diajak, dan tenaga kependidikan. Ya, teman sejawat dan tenaga kependidikan. Itu nanti perannya apa di situ, berdiskusi menyusun visi misi kan gitu ya, itu peranannya. Jadi nanti tolong ditambahkan ya dalam ditambahkannya. Tenaga kependidikan dan teman sejawat itu juga stakeholder ya, karena mereka juga ikut bersama dalam kegiatan PI 2 ini ya. Itu jawaban yang bawah. Dari jawaban yang bawah ini kita bisa tarik ke atas ya, ke yang tadi yang kanan kiri sama gitu ya. Kanan kiri sama itu bisa ditarik ya. Kita lihat. Kenapa kanan kiri ini sama? Ya. Ini karena kaitannya dengan kegiatannya ya. Seperti contoh yang D. D ini mengomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini waktunya paling lama, 110 itu lama sekali ya. 1 jam lebih ya. Kemudian mengajak pengajar praktek mendampingi dan membimbing CGP berdiskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Peserta dan pembagian peran adalah sebagai berikut. Ada 3 peran. Yang pertama pengajar praktek, yang kedua CGP, yang ketiga stakeholder yang saya katakan tadi. Stakeholdernya siapa saja? Kepala sekolah, guru. Jadi di bawah tambah guru ya, ada guru, tenaga kependidikan, teman sejawatnya itu ya guru itu ya, atau teman sejawat itu. Kemudian pengajar praktek itu hanya sebagai moderator ya. Di dalam PI ini jangan kebalik nanti ya, Bapak Ibu silakan dibaca lagi ya. Bahwa PP di sini hanya sebagai moderator. Karena yang memimpin diskusi adalah CGP-nya sendiri. Peran CGP ya, CGP ini pemandu diskusi. Sekali lagi, CGP adalah yang memandu diskusi. Sedangkan yang diajak diskusi adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan di sekolah itu. Jadi Bapak Ibu PP silakan yang di samping kiri itu ditulis sebagai moderator. Kedepannya tambahi karena itu kolomnya aktivitas PP berarti ya PP menjadi moderator dalam kegiatan CGP membuka diskusi. Itu nanti yang menjadi moderator semuanya adalah PP. Nah, moderator tugasnya moderator apa ya? Membuka saja, kemudian nanti yang memimpin jalannya diskusi tetap kita serahkan pada CGP. Sehingga perannya PP ini nggak banyak saat ini ya, saat 110 menit ini. Hanya moderator dan mungkin menyimpulkan benang merahnya di belakang. Itu coba di scroll bawah ada nggak menyimpulkan. Nanti kalau nggak ada ditambah ya, tugasnya PP itu nanti benang merah ya. Peserta diskusi berusaha kali parumpang. Terus itu masih tugasnya CGP ini. Masih terus tugas CGP. Terus sampai ke bawah. PP ya ini mulai nomor 3 ini. PP memberikan penguatan di akhir diskusi, betul. Karena memang tugasnya PP. Semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Kemudian laporan mengingatkan ya ini mungkin mengingatkan. Kemudian PP laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan mengingatkan gitu ya. PP mengingatkan hasil diskusi dicatat oleh CGP. PP mengingatkan laporan hasil diskusi ini diserahkan kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Mengingatkan diserahkan kepada saya, kepada PP kan. Jadi kelihatan perannya PP. Pak, kemudian yang atas kok sama? Nah, itu tolong nanti ditambahi kalimatnya. Karena PP sebagai moderator, berarti kita lihat yang atas sendiri ya. Berarti PP menjadi moderator dari aktivitas CGP tentang seperti itu. Semuanya moderator.
Nah, mulai dari nomor 1 itu biar tidak sama. Kalau yang sebelah kanan ini sudah betul ya, proses diskusi karena dipimpin oleh CGP terus ya. Mulai 1, 2, 3 sudah sama betul. Yang perlu ditambahi adalah yang sebelah kiri PP itu. PP menjadi moderator dalam kegiatan, nah ini, dalam kegiatan apa? CGP dalam membuka itu. Kalau tugas moderator kalau memang tidak ada tugas ya hanya diam saja, mengamati saja. Tetapi peranannya biar nampak ya sebagai moderator gitu dalam kegiatan itu. Ya gitu. Kalau pengen jelas ya tulis itu, tapi kalau PP ya sebagai moderator dalam kegiatan tersebut itu saja nggak apa-apa. Karena fungsi moderator memang tidak bisa nanti kemudian masuk dalam diskusinya, kemudian nyelonong tiba-tiba menghentikan diskusi, nggak bisa ya. Hanya mengatur saja dan memberikan benang merah, menyimpulkan saja. Tapi tetap diskusi dipimpin oleh PP. Ini khusus dipimpin oleh CGP. Ini khusus PI 2 loh ya. Karena di PI 1 tidak ada ini. Jadi PI 2 ini Bapak Ibu harus janjian dulu sama PP-nya, sama CGP-nya, sama kepala sekolahnya. Kalau saya nanti datang, itu juga nanti tolong dihadirkan guru senior untuk diskusi, kemudian tenaga kependidikannya. Untuk apa? Untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan di sekolah itu. Nanti kalau nggak ada, ini yang saya katakan kemarin, kalau Bapak Ibu CGP-nya TK, kalau datanya siang itu sudah nggak ada ini guru-gurunya, tenaga kependidikannya. Maka Bapak Ibu perlu koordinasi dengan CGP-nya, dengan kepala sekolahnya. Kalau guru-guru itu guru TK dan setelah. Dan kalau SMK juga begitu, SMK itu sangat sibuk ya. Kadang menemui kepala sekolahnya susah dan seterusnya, harus benar-benar kalau yang dapat SMK itu harus dijanji betul ya hari-harinya, kemudian ketemunya dengan teman sejawat dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu siapa saja, monggo diambil silahkan siapa. Mungkin tenaga laboran atau tenaga laboratoriumnya atau ketua prodinya yang biasa menyusun visi sekolah atau prakarsa perubahan sekolah atau biasanya program sekolah dan seterusnya. Atau RKS, RAKS dan seterusnya, itu yang biasanya tim work sekolah. Itu jadi yang kiri dan kanan itu memang sama karena memang peranan PP itu hanya sebagai, kalau bisa saya katakan penonton gitu ya, penonton saja saat diskusi itu. Tapi juga mengamati untuk jalan diskusi itu karena nanti akan menyimpulkan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak, kalau Bapak Ibu yang memang masih bingung karena memang belum membaca secara detail. Nanti kalau sudah membaca detail baru ketahuannya, oh ternyata makanya kok sama kanan kiri, karena memang PP-nya hanya menyaksikan saja ya. Tidak ikut dalam diskusi itu, tidak ikut, hanya melihat saja. Itu Bapak Ibu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 4 ini. Pak Yohanes Egan mau bertanya, monggo silakan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pencerahan dan penguatannya Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang kami sudah tampilkan ini pada proses diskusi tadi ini, apakah kami tetap lampirkan itu Pak? Ataukah kami hapus saja kolom bagian kiri terkait aktivitas CGP dan kami pakai yang di bagian aktivitas CGP terkait proses diskusi supaya tidak ada kesan ada pengulangan atau hal yang sama, atau dibiarkan saja Pak untuk perbaikan tugas kami. Kalimatnya aja yang disesuaikan ya. Jadi karena PP ini sebagai moderator berarti kan menjadi moderator dalam kegiatan di sebelah kanan. Nanti redaksinya monggo silakan ya. Jadi intinya PP ini menjadi moderator diskusi di sebelah kanan itu, aktivitas sebelah kanan. Ya, nanti misalnya kalimatnya sudah dirubah tadi ya. Coba yang atas Pak tadi ya. Nanti diteruskan yang bawah
Seperti itu apa? PP menjadi moderator dalam kegiatan CGP diskusi tentang gitu aja apa bla bla. Agak lebih ringkas ya. Misalnya gitu ya, nomor 1 ya, saya contohkan. Nanti berikutnya buat sendiri. PP menjadi moderator dalam kegiatan CGP berdiskusi tentang gitu, tentang apa itu ya. Nah itu, seperti itu. Jadi singkat saja. Nggak sama dengan kanannya, memang nggak sama ya, biar nggak sama seperti itu aja. Tapi tentangnya tentang itu ya. Tentang mungkin pembacaan beberapa bait puisi. Oh, ada puisinya ya? Oh iya ya. Berarti ya itu, menjadi moderator itu kan kalau sudah dipimpin berarti kan memang posisinya pasif ya. Pasif. Moderator itu. Kemudian yang nomor 2 juga begitu. PP menjadi moderator dari CGP, dari kegiatan CGP tentang membahas penganalisis visi sekolah. Nah, seperti itu sudah cukup ya. Karena itu hanya sebagai moderator dan seterusnya. Kalau perkara kalimat rumpang tadi ya gini aja, menjadi moderator dalam diskusi yang dipimpin oleh CGP dalam meneruskan kalimat rumpang. Kalau kalimat rumpangnya didel aja, dihapus saja, nggak perlu ditaruh di situ ya. Karena hanya moderator, nggak masuk itu. Nah, yang itu ya kalimat rumpang itu kan, nah, itu tugasnya CGP murni itu kalimat rumpang. Jadi yang memandu memang CGP-nya, bukan PP. Jadi memandu bersama dengan kalimat rumpang gitu aja sudah cukup ya, nggak perlu seperti itu. Dan seterusnya nanti disesuaikan ya, kanan kiri. Pokoknya kalau CGP berdiskusi tentang ini, berarti PP-nya menjadi moderator CGP yang membahas tentang ini. Itu Bapak ya, nanti tolong diperbaiki. Ini lagi selain ini ada lagi tentang PI2 ya, PI2 atau teknis yang lain di lapangan mungkin. Nanti kayaknya ini ke kelompok 5 bisa hari ini ya, nggak usah besok. Tapi kita istirahat dulu ya, nanti biar untuk memberikan kesempatan kelompok 5 karena kelompok 5 dikira besok, ternyata ini sudah bisa. Tidak jadi meditasi sebentar malam lagi. Bisa Pak, lebih bagus Pak. Ya karena waktunya sudah pasti banyak ya, sampai 16.30. Ada lagi selain Pak Ridwan? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu, kita sholat dulu, nanti kita masuk jam 3:30 gitu ya, 3:30 waktu Indonesia Barat, 15:30 waktu Indonesia Barat, jadi 45 menit kita istirahat, 15:30 sampai 16:30 kita akan mengikuti presentasi kelompok terakhir, kelompok 5, yang akhirnya kelompok 5 nggak jadi untuk nanti malam. Bisa istirahat nanti malam sehingga bisa kita selesaikan semua. Makasih Pak. Kita berkelas untuk kelompok 4 yang luar biasa juga ya. Baik, kita tidak usah live nggak apa-apa ya. Kita istirahat dulu, off kamera nggak apa-apa. Kemudian silakan menjalankan ibadah sholat dulu. Saya juga mau ke belakang dulu, nanti 15:30 kita mulai lagi dengan kelompok 5, kelompok terakhir untuk Lokadwaya, dalam kurun waktu mungkin 1 jam 16:30 sudah selesai. Nanti besok berarti tinggal langsung mungkin penilaian, setelah penilaian Bapak Ibu persiapan simulasi yang Bapak Ibu harus koordinasikan dulu antar teman ya, kira-kira siapa dan apa yang menjadi siapa yang menjadi berperan di situ, dan skenarionya, buat skenario sekalian. Sehingga di hari terakhir ini benar-benar sudah fix untuk tampil. Selamat beristirahat Bapak Ibu, tidak saya tutup dulu, kita istirahat dulu, dan silahkan Bapak Ibu untuk menikmati beberapa hidangan yang sudah disediakan oleh keluarganya sendiri.
Kalau di sekolah ya berarti di sekolah. Oke, saya izin off dulu. Saya akan juga istirahat sebentar. Terima kasih. Kita lanjut nanti ya.